Batanghari geledah kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari. Pemerintah Provinsi Jambi terima SK pemberhentian Wali Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Jambi hari ini, edisi spesial Hari Ulang Tahun TVRI, edisi Kamis 24 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Habib Jaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. Mengantisipasi kekeringan dan karhutla, BNPB Republik Indonesia melakukan teknologi modifikasi cuaca selama 2 hari. Teknologi modifikasi cuaca itu untuk menghasilkan hujan buatan di Provinsi Jambi dengan penyemaian 16 ton garam. BNPB Republik Indonesia telah melakukan teknologi modifikasi cuaca agar terjadi hujan buatan di wilayah Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Deliansyah mengatakan, teknologi modifikasi cuaca itu dilakukan selama 2 hari, pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2023. Upaya ini dinilai berhasil mendatangkan hujan meski tidak sempurna. Teknik modifikasi cuaca akan terus diupayakan oleh pihak BNPB hingga tanggal 26 Agustus mendatang. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima, dalam 2 hari pelaksanaan, TMC menghabiskan 16 ton garam yang ditabur. Untuk wilayah Provinsi Jambi, modifikasi cuaca dibagi menjadi 2 wilayah prioritas, yakni wilayah A dan wilayah B. Wilayah A dikhususkan untuk daerah-daerah gambut yang rawan terjadinya kebakaran, mulai dari Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, serta Tanjung Jabung Barat. Sementara wilayah B difokuskan untuk daerah-daerah lahan mineral. Dan itu sudah dilakukan 2 hari kemarin sampai tanggal 26 yang diperkirakan masih ada bibit untuk bisa hujan. Artinya untuk Belanggus ini sudah 2 kali dilakukan, Pak? Sudah dilakukan 2 kali dan berhasil walaupun tidak sempurna. Namanya hujan buatan kan. Fokusnya ada 2, fokus A dan fokus B. Fokus A-nya itu di daerah yang rawan kebakaran, khususnya untuk daerah gambut, Batanghari, Muaro Jambi, sama Tanjab Timur dan Tanjab Barat. Fokus keduanya adalah wilayah mineral, Katebo, Sarawangun. Bahyuni mengungkapkan meski luasan karhutla mencapai lebih dari 200 hektar, namun luasan karhutla ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan daerah rawan karhutla lainnya. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam 2 pekan terakhir, polusi dan kualitas udara di Kabupaten Sarolangun berkabut. Dan Dim Sarko minta masyarakat waspada terjadinya fenomena PM 2.5 atau partikel udara lebih kecil dari 2,5 mikron. Kualitas udara di Kabupaten Sarolangun dalam 2 bulan terakhir berada dalam kategori kurang bagus. Di siang hari, udara terlihat seperti ada kabut asap. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan tercemarnya udara lingkungan. Komandan Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Sarolangun, Letkol Infantri Amaraldo Cornelius mengatakan, jika melihat kondisi udara di Kabupaten Sarolangun dan beberapa hari belakangan ini berada di level yang tidak baik, karena sedang memasuki musim kemarau. Kondisi ini akan berpotensi terjadinya fenomena PM 2.5 atau partikel udara lebih kecil dari 2,5 mikron, seperti yang terjadi saat ini di wilayah Jabodetabek. Kalau kabut asap ini berdasarkan dari Badan Klimatologi dan BKBMPM, memang dengan adanya perubahan, seperti sekarang kita tahu nih Pak, Jakarta PM25 saja sudah banyak yang di-WFH-kan, work from home semuanya. Memang ini kondisi fenomena alam yang global semuanya. Seperti diketahui, particulate matter atau PM 2.5 ini merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil yang menyebabkan berbagai gangguan saluran pernapasan atau ISPA. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, Saudara, Kejari Batanghari menggeledah kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari. Penggeledahan itu untuk mengungkap dugaan kasus korupsi pengadaan pupuk bersubsidi tahun 2020 hingga 2022. Petugas Kejari Batanghari menggeledah kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan pada Kamis pagi. Penggeledahan itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran terkait dugaan kasus korupsi pupuk subsidi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Proses penggeledahan dijaga ketat oleh sejumlah petugas kejaksaan maupun kepolisian. 2 ruangan menjadi sasaran penggeledahan oleh petugas dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dijadikan proses penyaluran pupuk bersubsidi. Kasih Pidana Khusus Kejari Batanghari, Paris Rahman mengatakan, pada tahap pertama ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat kebenaran dari perkara dugaan penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran. Hari ini Kejaksaan Negeri Batanghari melakukan kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara yang sedang kami tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Batanghari tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, itu kami melakukan penggeledahan ini berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari. Kemudian ada pula izin penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Bulyan. Proses penggeledahan ini berjalan sekitar 4 jam. Pihak Kejari Batanghari berjanji akan terus mengembangkan perkara itu dan secara transparan akan menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi itu kepada publik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, sidang Sindikat Perdagangan Kulit Harimau di Kabupaten Sarolangun kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang ini, ketiga terdakwa dimintai keterangan di dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus perdagangan kulit harimau di Kabupaten Sarolangun kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan itu beragendakan memintai keterangan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa itu diantaranya Mali, Mail, dan Mudrika yang merupakan oknum Satpol PP di Kabupaten Sarolangun. Dalam persidangan terungkap, terdakwa ditangkap di salah satu masjid di Kabupaten Sarolangun oleh tim BKSDA Jambi. Sebelumnya, ketiga terdakwa turut bersama seorang calon pembeli kulit dan tulang harimau. Namun saat diamankan, calon pembeli tersebut gagal tertangkap karena berhasil melarikan diri. Selain mendengarkan keterangan terdakwa, dalam persidangan ini turut menghadirkan seorang ahli dari Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi. Ahli Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi itu menyatakan, harimau merupakan hewan yang dilindungi. Masyarakat tidak dibenarkan memiliki harimau atau sebagian diantaranya tanpa ada izin dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kulit harimau yang dimistiskan terdakwa terdapat bekas jeratan. Diduga harimau itu sebelum ditangkap dimakan terlebih dahulu dengan cara dijerat. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, LPP TVRI Jambi terima sertifikat hak pakai aset tanah dari Kementerian ATR BPN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Pemerintah Provinsi Jambi menerima SK pemberhentian Wali Kota Jambi Syarif Pasha yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, di mana SK pemberhentian itu mengabulkan usulan pengunduran diri Syarif Pasha sebagai Wali Kota Jambi dengan alasan untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada pemilu serentak 2024. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menerima surat keputusan pemberhentian Wali Kota Jambi Syarif Pasha yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. SK itu mengabulkan usulan pengunduran diri Syarif Pasha sebagai Wali Kota Jambi dengan alasan untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada pemilu serentak 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, SK pemberhentian itu diterima melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Surat keputusan pemberhentian itu selanjutnya diteruskan ke pemerintah Kota Jambi untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan informasi yang diterima, SK pemberhentian Wali Kota Jambi yang langsung ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu terbit pada tanggal 2 Agustus 2023. Al-Haris menekankan, meski SK pemberhentian sudah dikeluarkan,
Namun Syarif Fasyah baru berhenti sebagai wali kota Jambi setelah penetapan daftar calon tetap yang dikeluarkan pihak KPU, yakni pada 3 atau 4 November 2023. Setelah resmi nonaktif, Wakil Wali Kota Jambi Maulana secara otomatis dilantik sebagai Wali Kota Jambi hingga akhir masa jabatan pada 7 November 2023. Infonya sudah dikasih, infonya. Ya karena beliau, ya info sudah kami sudah kasih ke beliau. Pertanggal berapa? Kalau tembusan, kalau ditandatangani 2 Agustus ya, saya. Kalau tembusan ke kantor Karena memang SK itu kan dikasih ke kita kirim ke Pak Wali di Biro PM. Ya. Artinya resmi berhenti Pak kalau sudah keluar putusannya? Kan dalam klausalnya kan disebutkan bahwa beliau akan habis masa jabatannya terhitung daftar calon tetap sebagai DPR RI, calon DPR RI, baru nanti beliau resmi mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Jambi. Sementara untuk pengusulan penjabat Wali Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan, pemerintah provinsi tengah menggodok nama-nama pejabat yang nantinya diusulkan berdasarkan rekam jejak pekerjaan dan profil pribadi. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menerima sertifikat hak pakai tanah pemancar di kayu aro dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat tanah pemancar di kayu aro Kabupaten Kerinci itu diterima PLT Dirum LPP TVRI Akbar Sahidi. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat hak pakai tanah kepada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Sertifikat yang diterima langsung pelaksana tugas Direktur Umum LPP TVRI Akbar Sahidi itu merupakan sertifikat aset tanah TVRI dengan luas lahan mencapai 1.500 meter persegi yang berada di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Kegiatan seremonial penyerahan sertifikat hak pakai instansi, program strategis nasional, wakaf, dan rumah ibadah berlangsung di Candi Kedaton, kawasan Percandian Moro Jambi. Menteri Hadi Cahyanto mengatakan, dari target 2,5 juta bidang, ada 1,8 juta bidang yang telah terdaftar dan hari ini ada 13.000 lebih sertifikat yang dibagikan. Kementerian ATR BPN terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Menteri ATR BPN juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas semua unsur, sehingga program strategis nasional dapat terrealisasi dan dirasakan masyarakat. Kita menyerahkan sertifikat hak pakai instansi pemerintah ya. Ada bandara, kemudian TVRI, termasuk juga sertifikat candi. Pelaksana tugas Direktur Umum LPP TVRI, Akbar Sahidi mengatakan, dengan diterimanya sertifikat tanah itu, TVRI Stasiun Jambi telah memiliki kepastian hukum atas lahan pemancar di kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kedepan diharapkan seluruh stasiun LPP TVRI daerah dapat menjalin kerjasama yang baik dengan semua stakeholder. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga menyerahkan sertifikat BMN, sertifikat hak pakai Bandara Bungo, sertifikat Candi Moro Jambi, sertifikat berupa PTSL, sertifikat Redis, sertifikat Lintor, dan sertifikat Wakaf. Azam Afnan, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar unsur dalam memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi pada Rabu sore. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kolaborasi antar unsur dalam memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Kita melaksanakan workshop ini sebenarnya bertujuan untuk
pengembangan ekosistem daripada ekonomi kreatif. Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, yang turut menjadi pemateri mengatakan, dalam membantu meningkatkan perekonomian pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi Jambi, TVRI siap membantu dalam memberikan informasi kemasyarakatan dari setiap produk yang dihasilkan. Pemberian informasi itu bertujuan untuk membantu mempromosikan produk UMKM agar dapat dikenal masyarakat. Jadi banyak yang nanti bisa sebagai media yang kita berikan informasi kepada masyarakat. Saat ini, pemerintah Provinsi Jambi tengah gencar memperkuat peran pelaku ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Peningkatan peran UMKM ini diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat, sekaligus salah satu sumber perekonomian daerah. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Festival Anak Melayu Jambi di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan adat Melayu Jambi kepada generasi muda. Lembaga Adat Melayu Bakung Jaya menggelar Festival Anak Melayu Jambi kedua di RT 15 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kegiatan itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Rabu malam tadi. Festival Anak Melayu Jambi kedua yang bertemakan mengangkat batang nan terendam ini bertujuan untuk menjadikan Bakung Jaya sebagai kampung adat yang bersendi syarak bersendi kitabullah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, adat Melayu merupakan karakter leluhur terdahulu, sehingga harus dijaga oleh semua kalangan, termasuk anak muda di Kota Jambi. Festival Anak Melayu Jambi ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan adat Melayu kepada generasi muda sehingga dapat mengenal dan mencintai adat Melayu Jambi. Kegiatan membuka Festival Anak Melayu Jambi yang kedua. Kami melihat kegiatan ini sangat baik, tujuannya untuk memperkenalkan adat Melayu kepada anak-anak karena pesertanya ada batasan usianya. Ini saya kira satu kegiatan inovatif yang harus diangkat dan insya Allah nanti akan menjadi agenda-agenda penting di tingkat kota supaya anak-anak muda kita betul-betul mengenal adat Melayu ini secara baik dan menjadi pegangan kita karena adat Melayu ini bersendikan syarak dan syarak bersendikan kita berarti. Maulana menambahkan, melalui Festival Anak Melayu Jambi ini diharapkan dapat mencegah generasi muda dari ketergantungan gadget dan pergaulan bebas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Bupati Bunga Masuri hadiri pembukaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Bupati Bunga Masuri menghadiri pembukaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Masuri berharap seluruh kafilah dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bungo. Bupati Masyhuri bersama Ketua TPPKK Kabupaten Bungo menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023. Pembukaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi itu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Bupati Bungo Masyhuri mengucapkan selamat kepada Pemkab Sarolangun yang dapat melaksanakan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini. Pada MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023, Kabupaten Bungo mengutus 96 kafilah termasuk official. Pada MTQ tahun ini, Pemkab Bungo optimis masuk nominasi 5 besar. Masyhuri minta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Bungo agar seluruh kafilah dapat menampilkan kemampuan terbaiknya. Kita hadir bersama-sama di Sarolangun ini dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Ini juga kita berikan support kepada para kafilah kita. Alhamdulillah kafilah kita di dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita berharap kawan-kawan bisa tampil maksimal di setiap cabang perlombaan dan nanti membawa nama baik Kabupaten Bungo di tingkat Provinsi Jambi. Target kita untuk Kabupaten Bungo
bisa kita tingkatkan. Tentu sesuai dengan kemampuan kawan-kawan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya naik 1 atau 2 peringkat sudah luar biasa. Pembukaan MTQ di Bumi Sepucu Adat Serempun Beseko, Kabupaten Sarawangun berlangsung cukup meriah, diawali dengan penampilan defile seluruh kafilah perwakilan kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, termasuk dari Kabupaten Bungo. Pukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menerima Anugerah Kota Layak Anak. Anugerah KLA itu merupakan penghargaan ketiga kalinya yang diterima Pemkab Bungo dengan kategori Pratama. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih prestasi bergengsi tingkat nasional. Penghargaan itu merupakan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak kategori Pratama, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris kepada Bupati Bungo Masyhuri, bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, dengan raihan predikat Kota Layak Anak ini, pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berupaya mendorong masyarakat, terutama para orang tua, untuk semakin peduli terhadap hak-hak anaknya. Anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan akses dan dukungan dari semua pihak. Bungo mendapat penghargaan Kota Layak Anak. Kita sampaikan terima kasih pada Kementerian dan juga pada Pak Gubernur Jambi. Anugerah KLA itu merupakan penghargaan ketiga kalinya yang diterima Pemkab Bungo dengan kategori Pratama. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Adi Rozal bertaziah dan menyerahkan bantuan kepada keluarga ibu rumah tangga yang meninggal saat mengikuti lomba balap karung hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Adi Rozal mendoakan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Kerinci Adi Rozal kemarin bertaziah dan menyerahkan bantuan kepada keluarga ibu rumah tangga yang meninggal dunia saat mengikuti perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sesampainya di rumah almarhumah Dewe yang berusia 39 tahun, Bupati Adi Rozal langsung menyerahkan bantuan dan sekaligus memanjatkan doa untuk almarhumah Dewe. Pada kegiatan itu, Bupati Adi Rozal turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya almarhumah Dewe. Tampak-tampaknya di situ janji yang telah dibuat kepada semua kita ketika ada dalam kandungan 40 hari, semua kita ketika ruh kehidupan Allah menuliskan semua suratan tentang kapan, bagaimana, apa dan itulah kesulitan. Sebelumnya, peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci memakan korban. Hal itu diketahui dari video berdurasi 43 detik yang beredar di media sosial, di mana salah seorang ibu rumah tangga tiba-tiba pingsan usai mengikuti lomba balap karung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Di usia ke-61 tahun, TVRI masih menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi bagi warga suku anak dalam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono memimpin upacara peringatan HUT ke-61 LPP TVRI tahun 2023. Di usianya ke-61 tahun, TVRI berkomitmen untuk terus berkarya dengan menghadirkan program-program siaran terbaik bagi bangsa dan NKRI, serta mencerdaskan masyarakat. 24 Agustus 1962 merupakan hari yang bersejarah bagi LPP TVRI. Karena pada saat itulah pertama kali televisi Republik Indonesia hadir di bumi Indonesia atas prakarsa Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Hari ini 24 Agustus 2023, 61 tahun sudah TVRI berkiprah di bumi Indonesia dan berkomitmen untuk terus berkarya dengan menghadirkan berbagai program siaran terbaik bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, saat membacakan sambutan Direktur Utama LPP TVRI, Imam Broto Seno, pada momentum HUT ke-61 LPP TVRI pada Kamis pagi. Saat ini TVRI didukung oleh 32 stasiun penyiaran daerah dan akan diperkuat dengan hadirnya 2 stasiun baru yakni Stasiun Banten dan Maluku Utara yang masih berproses. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, sedang diusulkan kenaikan tunjangan kinerja pegawai dari 47% menjadi 60%. Dan saat ini tinggal menunggu surat keputusan dari Menpan RB. LPP TVRI dalam memasuki usianya yang ke-61 ini, TVRI tidak lepas dari hasil jeripayah seluruh pegawai LPP TVRI dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Di antaranya capainya telah diraih antara lain suksesnya pelaksanaan siaran SEA Games Kamboja, pergelaran Hari Pancasila, pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo, pertemuan tingkat Menteri ASEAN Bali, liputan langsung 2 peristiwa penting yakni secara langsung peluncuran satelit Telkom dari pusat peluncuran Amerika Serikat, dan TVRI kembali ditunjuk sebagai pimpinan acara penataan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Post Ministerial Conference AMM atau PMC. Saat upacara, Kepala Stasiun TVRI Jambi, Raden Sarjono, turut menyerahkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya PNS di lingkungan LPP TVRI tahun 2023 bagi yang telah mengabdi selama 30 tahun. Penganugerahan diberikan kepada Iwan Koswara Sulaiman, Faris Lumongga Simanjuntak, Zulhamdi Nasution, Sri Tulus Setyaningsih, Arifin, Joko Purwanto, M. Sasi, dan Susi Nilawati. Rangkaian HUT ke-61 LPP TVRI di TVRI Stasiun Jambi ditutup dengan pemotongan tumpeng. Menariknya, pada peringatan HUT LPP TVRI tahun ini, seluruh pegawai menggunakan baju adat dari berbagai daerah. Petugas upacara merupakan ketua perencana dan pengendali masing-masing bidang di lingkup TVRI Stasiun Jambi. Andi Wijaya Madun Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. LPP TVRI masih menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi bagi warga suku anak dalam di Kabupaten Muaro Jambi. Di usia ke-61 tahun, warga SAD berharap TVRI selalu memberikan edukasi pendidikan yang baik kepada generasi bangsa dan memperluas jangkauan siaran. Di tengah melesatnya perkembangan media mainstream saat ini, LPP TVRI tetap menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan layanan informasi, pendidikan, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Tayangan informasi yang disajikan TVRI masih ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi para suku anak dalam yang ada di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Temenggung SAD Dusun Nyogan, Sugandi Ian mengatakan, melalui siaran TVRI, warga suku anak dalam yang tinggal jauh dari perkampungan dapat mengetahui informasi dan peristiwa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Program yang disiapkan TVRI baik itu budaya, keagamaan, dan pendidikan dapat menjadi pembelajaran bagi warga suku anak dalam. Ke depan semakin maju. Nah, harapan kami masyarakat yang terpencil ini, semoga siaran itu selalu menyenangkan bagi kami nonton-nonton di TVRI, di siaran TVRI. Jadi di wilayah kami sini ini segala segi yang di luar tuh nampak galau, kami tahu galau. Apa yang disiarkan dari luar juga sebagai pelajaran kami orang suku dalam. Jadi dengan harapan aku itulah TVRI semakin lama semakin maju. Di usianya yang ke-61 tahun, LPP TVRI diharapkan dapat terus memberikan informasi yang positif bagi masyarakat. Salah seorang warga Nyogan Kusnadi mengatakan, siaran yang ditayangkan TVRI terutama program pemberitaan masih ditunggu oleh masyarakat, baik itu berita lokal hingga mancanegara. Masyarakat berharap ke depan siaran TVRI dapat menjangkau seluruh daerah. Penyiaran TVRI, khususnya Provinsi Jambi, ya kami sangat puas karena kami pengamat siaran berita yang kami dapat, baik itu berita lokal maupun mancanegara, sifatnya berita-berita di dalam negeri. Itu yang kami dapat dan kami nikmati. Dengan keberhasilan TVRI ini, khususnya masyarakat di pedesaan seperti kami,
Karena kami ingin mendapatkan berita ataupun informasi dari luar supaya anak-anak kami juga bisa melihat dan mendidik sifatnya. Di tengah kemajuan zaman, masyarakat Sukanak Dalam masih tetap mempercayai TVRI sebagai media rujukan. Di usianya yang ke-61 tahun, warga Sukanak Dalam berharap LPP TVRI akan selalu menjadi media pemersatu bangsa dalam menyampaikan informasi edukasi kepada masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sekda Provinsi Jambi berharap LPP TVRI terus mengembangkan program tayangannya. TVRI masih menjadi media referensi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Hari ini 24 Agustus 2023, LPP TVRI genap berusia 61 tahun. Di usianya ke-61 tahun ini, LPP TVRI tetap eksis dan konsisten dalam memberikan informasi dan hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Di tengah maraknya sirkulasi hoaks dan terpaan konten bias komersial serta bias kepentingan politik kelompok tertentu, publik atau masyarakat membutuhkan keberadaan sumber informasi yang patut menjadi rujukan. Dalam kaitan ini, TVRI sejatinya berpotensi menjadi salah satu sumber rujukan terpercaya bagi masyarakat untuk memperoleh tontonan sehat dan berkualitas. Sebagai media rujukan, TVRI diharapkan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan memberikan ruang untuk dialog interaktif, mewadahi pendapat masyarakat, dan mendorong partisipasi warga untuk menyampaikan ide dan gagasan tanpa bias kepentingan. Jika mengacu kepada konsep Public Service Broadcasting (PSB), TVRI dikategorikan sebagai National Public Service Broadcasting. Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat ulang tahun bagi TVRI. Semoga bisa mewujudkan motonya menjadi media pemersatu bangsa, teramat khusus untuk pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan. TVRI harus bisa memberikan pendidikan yang optimal, pendidikan yang baik bagi generasi-generasi kita, dan teramat khusus adalah memberikan informasi terkait dengan budaya. TVRI memiliki daerah jangkauan yang sudah tidak disangsikan lagi. Dengan kekuatan 120 pemancar digital, jangkauan siaran TVRI dapat menjangkau 78% jumlah populasi di seluruh Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat di Kabupaten Kerinci menyambut baik dibangunnya pemancar digital TVRI di Kayu Aro Barat. Warga berharap dengan adanya pemancar digital ini dapat menjadi jembatan informasi bagi masyarakat yang berada di sekitar kaki Gunung Kerinci. Masyarakat di Kabupaten Kerinci menyambut baik dibangunnya pemancar digital TVRI di Desa Sungai Asam, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Pemancar yang masuk ke dalam pembangunan proyek Digitalization of Broadcasting System atau DBS itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan siaran televisi digital yang lebih merata bagi masyarakat. Sebelumnya sebagian wilayah di Kecamatan Kayu Aro Barat dan Gunung Tujuh belum terjangkau siaran TVRI. Dengan adanya pembangunan pemancar digital TVRI yang berjarak sejauh 42 km dari transmisi Sungai Penuh itu disambut baik oleh masyarakat. Pemancar Kayu Aro didirikan pada tahun 1995 yang sebelumnya hanya menggunakan tenaga surya ini setelah beroperasi secara digital diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi masyarakat yang berada di sekitar kaki Gunung Kerinci. Kami selaku warga sangat mendukung dengan dibangunnya pemancar TVRI yang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat. Dengan hadirnya pemancar tersebut, kami di wilayah sekitar bisa menonton siaran TVRI Jambi, apalagi berkaitan dengan berita, karena masyarakat kami di Kecamatan Kayu Aro Barat setiap sorenya selalu menonton berita TVRI. Adanya pembangunan pemancar digital yang ada di Kayu Aro, yaitu dapat menjadi jembatan bagi kami yang berada di bawah kaki Gunung Kerinci untuk dapat memperoleh informasi-informasi tentang adanya pembangunan yang ada di daerah maupun di pusat kota. Ini kami berharap masyarakat yang berada di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dapat menikmati siaran TVRI Jambi dengan kualitas gambar yang jernih dan sehingga informasi yang ada di tingkat daerah maupun pusat dapat tersampaikan untuk masyarakat bersama. Kira-kira dari tahun 2019 dan insya Allah kembali aktif di tahun 2024 mendatang.
Tingginya antusias masyarakat Kayu Aro dengan siaran TVRI membuat pemerintah Kabupaten Kerinci juga memberikan hibah tanah yang sebelumnya milik PT PN 6 Jambi saat ini diserahkan kepada TVRI Stasiun Jambi. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci mengucapkan terima kasih karena TVRI kemarin juga sampaikan akan membangun pemancar di Kayu Aro sehingga informasi-informasi tentang pembangunan Indonesia atau informasi-informasi yang terkait dengan segala aspek kehidupan bisa didapat oleh masyarakat untuk seluruh Kabupaten Kerinci sehingga jangkauannya lebih banyak, kemudian tentu kualitas gambar dan suaranya semakin jernih. Selama ini sudah baik, tapi masih ada spot-spot yang memang belum terjangkau semuanya. Dengan dibangun, kemudian alhamdulillah. Juga saya sampaikan kemarin itu ada persoalan yang terkait dengan tanah. Nanti saya sudah dapat informasi, saya sampaikan kepada Kepala Pertanahan. Insya Allah ketika kunjungan Menteri Pertanahan ke Provinsi Jambi, salah satu yang akan diberikan untuk Kabupaten Kerinci adalah sertifikat untuk pembangunan pemancar TVRI. Hingga saat ini TVRI Stasiun Jambi telah mengudara secara digital di sejumlah daerah seperti Kota Jambi, Tunggal Ilir, Sarolangun, Muara Bungo, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, wilayah Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya masuk dalam kategori blank spot, kini sudah dapat mengakses siaran televisi digital. Ini merupakan salah satu upaya LPP TVRI Jambi untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses siaran TV digital yang kualitasnya lebih baik dibanding TV analog. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI terus melakukan berbagai upaya agar jangkauan dan cakupan siaran TV digital yang berada di wilayah blank spot bisa terjangkau siaran TV. Terbaru Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya masuk dalam blank spot kini sudah bisa mengakses siaran TV digital melalui pemancar transmisi TVRI Sarolangun. Pada jawab transmisi Sarolangun, Sapaul Adi Kurniawan mengatakan siaran TV digital memiliki kualitas audio dan visual yang jernih jika dibandingkan dengan TV siaran analog. Namun sebelumnya di wilayah Kabupaten Sarolangun belum semua wilayah bisa dijangkau TV analog karena jarak pemancar TVRI Sarolangun hanya bisa menjangkau wilayah yang berada di radius 30 km. Saat ini wilayah yang bisa mengakses siaran TV digital yakni Kecamatan Singkut dan sekitarnya, wilayah Kecamatan Pau dan Air Hitam, wilayah Pulau Pandan dan sebagian wilayah Cermin dan Gedang, serta sebagian wilayah di Kecamatan Batin 8. Pemancar digital di Sarolangun itu kan baru 2 minggu berjalan. Jadi kami dari pemancar digital TVRI Sarolangun akan memberikan wawasan kepada masyarakat, edukasi tentang televisi digital. Pemancar digital juga bisa berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dalam penyiaran televisi. Digital di Sarolangun itu ada 4 siaran untuk TVRI nasional, terus TVRI Kanal 3 atau TVRI Budaya dan TVRI Sport. Ditambah satu lagi dari televisi lokal yaitu TVRI Jambi. Sebenarnya bukan hanya di TVRI yang sudah ada di Sarolangun, ada juga Trans TV dan Trans TV, tetapi dia berada di transmisi lain. Siaran televisi digital sangat jauh berbeda dengan layanan streaming yang masih menggunakan koneksi internet. Meski sudah banyak memberikan pilihan channel yang berkualitas, namun siaran TV digital di transmisi Sarolangun baru bisa mengakses 4 channel dan 2 channel di transmisi lain. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah masyarakat Jambi berharap di usia ke-61 tahun, LPP TVRI dapat menjadi sumber rujukan informasi yang terpercaya dan menjanjikan tontonan sehat dan berkualitas, kemudian memberikan ruang untuk menyampaikan ide maupun gagasan, serta terus berinovasi agar mampu bersaing di era digitalisasi. Saya selaku mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengucapkan selamat ulang tahun TVRI yang ke-61. Harapan kami selaku mahasiswa lebih mengunggulkan budaya-budaya terutama lokal seperti Jambi, kemudian lebih banyak mempertontonkan film anak-anak yang mendidik dan mengunggulkan kebudayaan lokal. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun TVRI yang
ke-61. Semoga TVRI tetap jaya. Diharapkan TVRI tetap berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami juga berharap TVRI menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, mewadahi pendapat masyarakat yang berbeda-beda, serta mendorong partisipasi publik dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Untuk memajukan daerah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Maju terus TVRI untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selanjutnya, saudara, kita saksikan Jurnal MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kabupaten Sarolangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.